ada anak yang biasanya misalnya cenderung diam, susah untuk memulai bersosialisasi dengan orang lain. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa meningkatkan keterampilan sosial anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini peran orang tua dan orang dewasa lain di sekitarnya, misalnya guru, pengasuh, itu sangat penting buat anak, terutama orang tua, karena itu adalah figur yang paling dekat dengan anak. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa meningkatkan keterampilan sosial anak usia 6 sampai 12 tahun. Kita lihat tadi dari aspek yang pertama yaitu aspek pengenalan diri. Nah, diharapkan orang tua bisa melakukan eksplorasi terhadap kompetensi dan juga minat-minat anak. Jadi ini adalah usia di mana anak itu mengeksplor kemampuan dia sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat dari tahap perkembangan Erik Erikson yaitu psikososial, anak-anak 6 sampai 12 tahun berada di dalam tahap industry versus inferiority, yaitu tahap di mana anak-anak itu belajar mengetahui bahwa saya itu bisanya apa sih. Nah, saya bisanya apa itu sangat penting supaya dia mendapatkan penghargaan terhadap dirinya yang terutama dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat di 6 sampai 12 tahun ini kan tahap sekolah. Jadi yang pertama, anak itu perlu merasa bahwa dia mampu dalam hal akademik, ya. Nah, akademik ini tentunya contohnya berkaitan dengan nilai, dengan apa yang dia pahami pada saat guru menerangkan. Nah, sehingga penting buat orang tua itu untuk mengikuti perkembangan akademis anak. Jadi kita nggak bisa cuma bilang bahwa dia kan udah besar, biarin dia belajar sendiri. Dia kan udah besar, dia bisa ngerti sendirilah. Kalau dia nggak bisa, dia pasti akan nanya sendiri. Nah, nggak semua anak punya social skill seperti itu. Jadi orang tua itu perlu melihat, oke, kamu sudah sampai di mana materinya? Apa yang susah dari sini? Kalau perlu sekali-sekali bikin soal yang dia bilang udah ngerti itu, kita bikinin soal, kita tes aja sedikit-sedikit. Coba mama mau tahu, mama mau lihat aja nggak apa-apa kok gitu ya. Nah kita lihat, nah kalau belum paham, kita bilang oke, kayaknya kamu emang sudah ngerti, cuman coba ya mama terangkan sekali lagi dalam bahasa mama misalnya. Apa boleh juga, karena ini kan meningkatkan kompetensi anak, bisa juga kita meminta anak untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai materi yang dia dapatkan dari sekolah kepada kita. Nah, dengan dia menerangkan kembali, maka kita bisa tahu bahwa seberapa pahamnya sih dia dan bagian mana yang dia masih belum paham. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya dalam hal pengenalan diri ini berkaitan dengan kompetensi akademik, kita perlu terbuka dengan anak. Kasih tahu anak bahwa nggak apa-apa kok kalau memang nggak bisa. Ya, nah kasih tahu aja ke mama, bicara ke mama, nanti kita akan cari tahu solusinya sama-sama. Nah, kalau bisa, misalnya pada saat sekolah itu kan biasa kan kalau namanya belajar kan ada bab-babnya lah ya, bab 1, bab 2, bab 3. Pastikan sebelum dia pindah ke bab berikutnya, dia benar-benar sudah paham. Bukan hafal ya, tapi paham tentang apa yang dipelajari di bab pertama. Nah, makanya kita perlu terus untuk melakukan pendekatan kepada anak, melihat anak misalnya sampai sejauh apa. Itu berkaitan sama akademis. Yang di luar akademis masih lebih banyak lagi ya. Misalnya contohnya anak punya hobi, apapun itu. Misalnya musik, olahraga, memasak misalnya. Atau dia ada anak yang memang minatnya kepada hewan, ya memelihara hewan. Atau kemudian kepada tanaman dan apapun itu. Kita lihat hobi-hobi anak dan kalau bisa kita kasih kesempatan kepada mereka untuk mengembangkannya. Tanyakan kepada anak mana yang kamu suka, mana yang kamu mau pelajari lebih, dan kita kasih di situ. Nah, terkadang kita merasa bahwa dia mah mungkin musim-musiman aja. Hari ini suka musik, belum tentu nanti 3 bulan lagi masih suka musik. Nggak apa-apa. Namanya anak masih berada dalam tahap eksplor. Dia justru perlu mencari tahu. Dia coba-coba semua dikit-dikit dan dia akan tahu yang mana yang akan nanti bertahan dan paling dia suka. Itu berkaitan dengan pengenalan diri. Ya, ingat, jadi kata kuncinya adalah sebisa mungkin 6 sampai 12 tahun, dia harus tahu dia itu bisanya apa, kompetensinya di mana, ya. Tidak untuk membandingkan sama orang lain, bukan membandingkan sama temannya, tapi dia tahu tentang dirinya, apa yang dia suka dan apa yang dia inginkan, apa yang dia mampu. Nah, berikutnya kalau berkaitan sama aspek yang sopan santun, yang bisa dilakukan orang tua adalah
Beri contoh ya. Pada saat kita meminta sesuatu kepada anak dan anak memberikan, biasakan kita bilang, "Terima kasih ya Nak," atau "Terima kasih ya sayang," gitu. Terus pada saat kita misalnya melakukan sesuatu, kemudian kita misalnya lewat di depan anak atau apapun, kita bisa mengatakan, "Permisi ya Dek," atau "Permisi ya Kak," sesuai dengan panggilan kita aja ke anak. Dan jangan lupa juga kita meminta maaf kalau memang kita sudah melakukan kesalahan kepada mereka. Jangan gengsi, karena justru dengan kita minta maaf, kita ngasih contoh yang baik untuk berbesar hati kepada anak, sehingga dia akan mencontoh juga apabila dia melakukan kesalahan, dia akan mengatakan kata maaf dan disertai dengan kata maaf yang tulus dari dalam hati. Sopan santun nggak cuma itu, tapi juga bagaimana dia bisa bertutur kata dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu orang dewasa, ataupun yang sebaya, ataupun yang lebih kecil daripada dia. Latih itu dalam keseharian, misalnya contohnya pada saat ada tamu datang ke rumah, kita ajak anak untuk menyambut tamu. Pada saat anak itu misalnya kita bawa bertamu atau bersilaturahmi, ajak anak untuk menyapa yang punya rumah dan berpamitan pada saat dia mau pulang. Itu adalah contoh sopan santun. Dan aspek selanjutnya yaitu mengendalikan emosi yang bisa dilakukan orang tua adalah kita sampaikan kepada anak bahwa emosi apapun itu adalah wajar dan baik. Mau marah, mau sedih, kecewa, mau kamu sakit hati, itu adalah emosi yang semua itu wajar. Yang bisa dilakukan misalnya contohnya pada saat kamu sedih, ya, kamu bisa kita kasih contoh beberapa. Misalnya kamu bisa menenangkan diri dengan menarik nafas, kamu bisa tulis apa yang buat kamu sedih, atau kamu bisa langsung berbicara ya sama ayah atau sama bunda tentang kesedihan kamu. Demikian pula pada saat kamu marah. Kita bisa minta mereka untuk cari tahu pada saat marah, apa yang bisa dilakukan yang bisa menenangkan dirinya. Ya, misalnya ada anak yang bisa menenangkan dengan cara dia jalan-jalan aja menghilir-mudi. Ada yang dengan mendengarkan musik. Ada yang harus dengan melakukan relaksasi pernapasan. Nah, ajarkan dia bagaimana cara melakukan relaksasi. Ya, misalnya dengan cara menarik nafas, menghembuskan nafas, menarik nafas, menghembuskan nafas, kemudian pejamkan mata, dan kemudian katakan dalam hati apa yang menjadi unek-unek dia, misalnya seperti itu. Dan setelah selesai, tarik nafas, buang nafas lagi. Jadi ajarkan kepada anak teknik-teknik singkat seperti itu, dan sehingga anak nanti bisa memilih. Jadi kalau ngajarin teknik jangan cuma satu, variatif ya. Ajarin tentang nulis, ajarin tentang relaksasi, ajarin tentang dia bicara sama kita, ajarin bagaimana contohnya dia melakukan art untuk relief, misalnya dengan cara melukis, dengan cara menempel, atau apapun itu. Dan katakan bahwa itu semua adalah baik ya, ajarkan teknik stabilisasi emosi. Nah, berikutnya aspek mengungkapkan perasaan. Nah, yang bisa dilakukan orang tua juga sama, memberikan contoh kepada anak dalam kehidupan sehari-hari dengan mengatakan perasaan kita kepada anak ya. Kita bisa mengatakan bahwa, "Nak, terima kasih ya Mama bangga sama kamu hari ini, kamu bisa ngebantu Mama membereskan rumah." Nah, seperti itu ya. Atau misalnya pada saat anak melakukan sesuatu tidak sesuai harapan, kita bisa mengatakan, "Nak, mohon maaf, hari ini Mama kecewa sama kamu. Karena kamu tadi bilang kamu belajar, tapi ternyata kamu nggak belajar," misalnya kayak gitu ya. Nah, katakan seperti itu. Tapi ingat, kita selalu ada ending yang manis misalnya, ya kan? Misalnya kita tanyakan, "Kenapa nggak belajar?" Mama dengar dari sisi kamu. Dan hargai apapun itu yang dikatakan anak, dan kemudian tutup itu dengan indah, yaitu dengan mengatakan pada dia, nggak apa-apa. Kalau hari ini kamu sudah melakukan kesalahan, tapi Mama harap titik-titik gitu ya. Mama harap lain kali kamu bisa lebih jujur dan bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Misalnya seperti itu. Dan ingat itu semua sumbernya dari orang tua yang memberikan contoh, yang mengajak ngomong ke anak. Nah, aspek berikutnya adalah juga mendengarkan orang lain untuk bicara. Sama banget. Jadi orang tua juga mesti ngasih yang namanya contoh. Pada saat anak itu berbicara kepada kita, kita dengarkan dia dengan baik. Jangan cenderung motong-motong atau ngasih asumsi-asumsi di awal. Jadi dengarkan dengan baik, dia sudah selesai bercerita, baru kemudian kita berikan pendapat, berikan masukan, berikan pertanyaan kepada anak. Ya. Nah, aspek berikutnya adalah ngikutin aturan. Sama, kita kasih tahu bahwa di rumah ada aturannya loh. Aturannya seperti ini misalnya. Tidur atau masuk kamar jam 9 malam, bangun pagi jam 6 pagi, terus kemudian kasih tahu, misalnya contohnya apa yang menjadi tugas-tugas dia, misalnya merapikan barang-barang yang ada di kamar, merapikan barang-barang pribadi, ada aturan-aturannya, penggunaan gadget dan sebagainya disampaikan. Demikian juga di sekolah, itu ada aturannya. Sampaikan apa aturan di sekolah dan kasih tahu bahwa aturan itu dibuat
untuk kepentingan bersama. Jadi harus ditaati. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan juga teman apabila ada yang melakukan kesalahan, dan sebagainya. Itu bisa diberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan aspek bekerja sama dalam kelompok serta berteman, ini saya jadikan satu ya. Nah, ini contohnya adalah dengan kita bisa melihat bahwa karakter anak kita itu seperti apa. Misalnya kita tahu anak kita kan memang ada yang emang rame, terus suka gaul gitu ya. Temennya gampang banget bikin pertemanan. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah oke, kita support ya. Nah, tapi ada anak yang biasanya misalnya cenderung pendiam, susah untuk memulai berkata-kata, susah untuk memulai bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kita bisa nih mengajarkan kepada dia lewat misalnya kita ajak nih playdet ya. Biasanya kan orang tua punya namanya grup WhatsApp orang tua tuh. Nah, kita bisa gunakan misalnya kita sounding aja di situ, "Mas, kita playdet yuk hari Sabtu ini. Mau main di mana nih?" Gitu. Misalnya mau ke taman mana atau apapun itu. Nah, bikin kelompok-kelompok kecil si anak sehingga anak itu akan terbiasa dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Nah, apabila dia sudah merasa nyaman di kelompok kecil, maka nanti dia akan juga melatih sosialisasinya dalam kelompok yang lebih besar yaitu kelompok kelas. Nah, ini semua adalah tips-tips yang bisa digunakan oleh orang tua untuk meningkatkan keterampilan sosial anak usia 6 sampai 12 tahun. Ikuti terus sosial media Tanamuni untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.